Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk syukur kita kepadanya atas anugerah kenikmatan yang ada pada diri kita, dan kita mohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya dan menggolongkan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan membaca dan menjelaskan tentang risalah Ibnu Qayyim, sebuah surat yang ditulis oleh Ibnu Qayyim kepada salah seorang saudaranya, surat kecil namun penuh dengan wasiat, penuh dengan nasihat, penuh dengan ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi kaum muslimin yang sangat dibutuhkan oleh mereka dalam menjalani kehidupan dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang telah dijalaninya dalam kehidupan di dunianya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, wal maksud annama taqarru bihil ain a'la min mujarradi ma yuhibbuh. Maksudnya bahwa apa yang dapat menyejukkan pandangan itu lebih tinggi daripada hanya sekedar cinta saja. Ini kaitan pembahasan ini, saudaraku, erat sekali kaitannya dengan sebelumnya, yaitu tentang kelezatan kehidupan yang baik. Dijelaskan bahwasannya kelezatan yang sebenarnya itu hanya ada dalam ma'rifatullah, dalam mentauhidkan Allah, merasa tenang dekat dengan Allah, selalu rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepadanya. Disitulah kelezatan yang sebenarnya, disitulah kelezatan yang hakiki. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikannya kesejukan pandanganku itu di dalam salat. Dijelaskan bahwasannya sejuknya pandangan itu lebih dari hanya sekedar cinta. Bahkan
sejuknya pandangan itu hanya kepada zat yang paling dicintai di atas segalanya, yang dicintai karena zatnya, di mana kecintaan kepada yang lainnya adalah dalam rangka cinta kepadanya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejuknya pandangan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang kecintaan hamba itu harus di atas segalanya, melebihi orang tuanya, anak-anak dan istrinya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Oleh karenanya qurratu ain itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Fas-salatu qurratu uyunil muhibbin fi hadhihi dunya." Berdasarkan hadis tadi, maka salat merupakan penyejuk pandangan bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Kalau kita tahu bahwasanya qurratu ain itu hanya dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dapati dari hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, menyatakan qurratu ainnya adalah di dalam salat. Qurratu ainnya adalah di dalam salat. Karena hal ini karena fiha min munajatin ma la taqir al-uyun wa la tatma'in al-qulub wa la taskun an-nufus illa ilaihi wa tana'um bi dzikrihi wa tadallul wal khudu' lahu wal qurbu minhu. Kata beliau, lima fiha min munajati man la taqirul uyun. Karena di dalam salat itu terdapat munajat kepada zat yang pandangan tidak akan merasakan sejuk, wala tadma'inul qulub, dan hati tidak akan tentram, wala taskunun nufus illa ilaih, dan tidak akan dan jiwa tidak akan tenang illa ilaih, kecuali kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam salat itu terdapat munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita kaitannya qurratu ain kan dijelaskan bahwa qurratu ain itu dalam ma'rifatullah. Adalah qurratu ain, sejuknya pandangan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu didapat juga di dunia ini. Di antaranya adalah dalam salat seperti sabda Nabi SAW. Hal ini karena salat di dalamnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermunajat kepada Allah Ta'ala, berbincang-bincang, ya, berbincang-bincang secara rahasia. Itu munajat. Munajat tuh kalau bahasa kita berbisik-bisik, ya, kita bermunajat kepada Allah di dalam salat tersebut, ya, dan yang Allah lah qurratu ain, yang Allah lah dengannya seseorang hamba itu sejuk pandangannya, merasakan qurratu ainnya di sana. Tayyib. Kata beliau, wa tana'um bi dzikrih. Dan di dalam salatlah dia bermunajat kepada Allah, yang qurratu ainnya, yang dengannya tenanglah hati, dengannya tentramlah jiwa. Wa tana'um bi dzikrihi, dan merasakan kenikmatan dengan mengingatnya. Wa tadallul wal khudu' lahu, ketundukan dan kepatuhan hanya kepadanya. Wal qurb minhu, dan dalam salatlah ada kedekatan dengannya. Nah, itulah yang ada dalam salat.
Lihat kata beliau, wa tana'um bi dzikrih, di dalam salat karena dia akan menikmati lezatnya zikir. Karena semua salat dari awal sampai akhir itu berzikir kepada Allah semuanya. Zikir kepada Allah, memuji Allah, berdoa, meminta kepada Allah. Isinya juga tazallul, yaitu kebutuhan, ketundukan, bentuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di salat. Salat tidak lepas dari zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Ini doa, sebenarnya hakikatnya doa itu adalah memuji Allah, mengangkat Allah dan menghinakan diri kita. Tidaklah kita meminta berdoa kepada Allah, melainkan ini di situ kita menampakkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala mampu memberikan jalan keluar dari kesulitan kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Kuasa, mengatur alam semesta ini, termasuk dalam urusan menyelesaikan urusan kita. Ini bentuk pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita hina di hadapannya, bahwasanya kita itu lemah, sementara Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Kaya, ya, dan Maha Rahmat, Maha Penyayang. Nah, wala siyama fi halis sujud, terlebih dalam keadaan sujud. Wa tilkal hal aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih fiha. Keadaan sujud ini adalah posisi di mana seorang hamba itu paling dekat kepada Tuhannya di dalam salat. Di dalam salat. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru minad du'a, maka perbanyaklah doa. Bagaimana tidak, ya ikhwan? Ya, bagaimana tidak? Karena posisi ini adalah posisi di mana seorang hamba meletakkan wajahnya, yang merupakan apa? Bagian yang paling mulia dari badannya. Wajah diletakkan di tanah, ya, yang merupakan simbol kehinaan. Tanah adalah simbol kehinaan, bagian bawah. Diletakkan bagian anggota tubuhnya yang paling mulia di tanah sebagai bentuk penghinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya yang maha besar, yang maha tinggi. Seraya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, setelah anggota badannya yaitu wajahnya menampakkan penghinaan dirinya untuk mengagungkan Allah, hatinya pun demikian, ya, menghadirkan bahwasanya dia hina di hadapan Allah, lemah di hadapan Allah. Lisannya pun mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dia rendahkan diri, dia rendahkan badannya, rendahkan hatinya, rendahkan lisannya, dan dia menyanjung, mengangkat tinggi-tinggi Tuhannya dengan lisannya, dengan anggota badannya, dan dengan hatinya. Ini posisi yang paling dekat seandainya kita mau mentadabburinya. Terus kita bermunajat. Oleh karena itu disyariatkan, disunnahkan setelah baca subhanarabbiyal a'la 3 kali memperbanyak doa. Fa'aksiru minad du'a, kata Nabi SAW. Maka perbanyaklah dalam sujud tersebut doa. Perbanyaklah doa. Wa min hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal arihna bis shalah. Yang seperti ini juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, tentramkanlah kami dengan salat. Yaitu Rasul sallallahu meminta kepada
Bilal untuk dikumandangkan salat, dan beliau gunakan ungkapan tentramkanlah, nyamankanlah kami dengan salat, yaitu karena di dalam salatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ketentramannya, mendapatkan qurrah ainnya, ya, mendapatkan qurrah ainnya. Fa'alama bidzalika anna rahatahu fi shalah. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ketenangan beliau itu, ketentraman beliau itu, kelezatan yang beliau rasakan itu ada di dalam salat, karena salat tadi seperti kita sebut, disitulah bermunajat kepada, di situ terdapat munajat kepada Rabb, ya, Rabb Allah Subhanahu wa taala, yang di sanalah kita dapatkan penunjuk pandangan yang kepada Allah lah. Hati itu tenang, jiwa itu tentram, dan mendapatkan nikmat dan merasakan kenikmatan dengan zikir, dalam salat dan zikir. Di situ dapatkan ketunduan, kepatuhan di dalam salat. Sungguhnya seorang hamba yang mencintai, disitulah dia mendapatkan kenikmatannya, disitulah dia mendapatkan kelezatan pada dirinya. Kama akhbaru anna qurrata ainihi fiha. Hal ini sebagaimana juga beliau beritakan dalam hadis yang sebelumnya, bahwa qurrah ainnya, kesejukan pandangannya itu terdapat di dalam salat. Subhanallah. Subhanallah, lihat Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar merasakan kenikmatan di dalam salatnya yang tidak ada di selain salat. Subhanallah. Mana kita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatan beliau, kelezatan beliau bukan pada makan, bukan pada tidur, bukan pada dan lain sebagainya dari urusan dunia, tapi ada di dalam salat ketika dia bermunajat kepada Rabb-nya, menghinakan diri di hadapannya, menunjukkan, menampakkan kelemahan dan kebutuhannya serta ketergantungannya serta tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kenikmatan yang sebenarnya. Mana kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fal muhib rahatu wa qurratu aini fi shalah. Jadi kata Ibnu Qayyim, orang yang benar-benar mencintai Allah, maka dia akan dapati ketenangannya dan kesejukan pandangannya di dalam salat. Pasti dalam salat. Karena di dunia ini tidak ada keadaan seorang hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam salat. Kecuali di dalam salat. Maka yang mencintai Allah pasti akan selalu rindu dengan salat. Pasti akan rindu dengan salat. Wal ghafilul mu'rid laisa lahu nasib min dzalik. Adapun orang yang lalai, yang berpaling, maka dia tidak memiliki sedikit pun dari kenikmatan, kelezatan di dalam salat sama sekali. Yang sebaliknya. Balis salatu kabiratun syaqatun alaihi. Bahkan salat terasa berat, terasa sulit bagi dia. Idza qama fiha ka'annahu 'alal jamari hatta yatakhallas minha. Dan apabila dia berdiri melakukan salat, maka seolah-olah dia berada di atas bara api sampai dia selesai dari salatnya. Subhanallah. Bagaimana seorang kalau dia berdiri di atas api tanpa alas kaki? Apa yang terjadi? Pingin berlama-lama, apa pingin cepat-cepat? Ya begitulah seorang yang ketika yang berpaling, orang yang lalai di dalam salatnya, tidak ada rasa cinta, ya, tidak menghadirkan ketenangan, tidak mendapatkan kesejukan pandangan di dalam
salatnya. Wa habbu sholati ilaihi, orang seperti ini, salat yang paling dia sukai adalah yang paling cepat, ya, yang patas. Fa innahu laisa lahu qur'ain fiha. Sungguh orang yang seperti ini tidak mendapati kesejukan pandangan di dalam salat sama sekali. Wala liqalbihi rahah biha, tidak pula di dalam hatinya dia mendapati kenyamanan sedikit pun. Wal abdu idza qarat ainahu bi syai'in wastaraha qalbuhu bi asyak ma alaihi farqatu. Subhanallah. Ini kuncinya, kata Ibnu Qayyim. Seorang hamba apabila mendapati kesejukan pandangannya pada sesuatu dan hatinya merasa tenang, nyaman, tentram dengan sesuatu, maka sesuatu yang paling memberatkan bagi dia, paling sulit bagi dia adalah berpisah dengannya. Ya, kata Ibnu Qayyim, seorang hamba itu apabila ya merasakan kesejukan pandangan dengan sesuatu dan hatinya merasa nyaman, tenang, tentram dengannya, maka sesuatu yang paling sulit, sesuatu yang paling berat bagi dia adalah berpisah dengannya. Berpisah dengannya sama dengan kekasih, sama bagaimana kita dengan orang yang kita cintai, dengan kasih yang kita cintai. Tentunya kita ingin bersama dengan dia dalam waktu yang panjang, dan sesuatu yang paling sulit ketika berpisah. Bagaimana seorang ibu, ya kan, yang harus berpisah dengan anaknya, ya, yang di rumah punya anak, apalagi anak pertama mau berangkat ke pesantren, contoh misalnya ke pesantren. Bagaimana seorang ibu yang begitu besar cintanya kepada anaknya, ini anak pertama, sebelumnya belum pernah di pesantren, terlebih misalkan ibu ini juga belum pernah di pesantren. Apa yang terjadi? Sedih, berat rasanya, tidak mau berpisah, ingin terus berlama-lama, ya, karena dia mendapatkan cinta di sana. Dia tentram hatinya dengan anaknya, dia mencintai anaknya. Begitu hakikatnya ketika seseorang itu mendapatkan qurrah ain, ketenangan jiwanya dalam salat, maka sesuatu yang paling berat bagi dia itu ketika hendak menyelesaikan salatnya. Dan ketika dia selesai salat, hatinya pun terus bergantung ingin ketemu dengan salat berikutnya. Bukankah begitu ketika kita berpisah dengan seorang yang kita cintai? Bukankah begitu ketika kita ditinggal atau berpisah dengan kekasih yang kita cintai? Kita berpisah, namun hati kita terus terikat, terus bergantung, ingin segera bertemu. Contoh saja yang merantau, yang ada di kota, ya kan, hari raya Lebaran pulang dia ke rumah, ya, ketemu kedua orang tua. Apa yang terjadi? Ini adalah perkara yang ditunggu-tunggu oleh dia. Momen-momen ketika bertemu dengan yang dicintai, itu yang ditunggu. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah pertemuan ini dalam waktu yang panjang. Terus apa yang paling diberatkan? Yang paling diberatkan, yang paling sulit adalah perpisahan. Tapi karena terpaksa terpisah, maka harus terpisah. Ketika terpisah, apa yang terjadi? Apa yang ada di hati masing-masing? Kembali, yaitu ingin ketemu, ingin bertemu lagi, rindu, padahal baru berpisah. Padahal masih tahu ini kemungkinan untuk bertemu lagi tahun depan, hari raya berikutnya. Tapi karena rasa cinta, qurrah ain, ketenangan jiwa, ya kan, sejuknya pandangan ada di situ, maka begitulah hakikatnya. Ingin terus bersama, tidak mau berpisah, dan kalau berpisah ingin segera bertemu lagi. Ini kata Ibnu Qayyim, seorang hamba apabila kesejukan pandangannya terdapat pada sesuatu serta ketenangan jiwanya juga ada di sana, maka sesuatu yang paling berat bagi dia adalah
berpisah dengannya. Wal mutakalliful farikil qalb min Allahi wad dal akhirah al mubtala bi mahabbatid dunya asyak ma alaihi shalah. Sementara itu, orang yang terbebani dengan salat, yang kosong hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, yang ditimpa dengan musibah cinta dunia, maka orang yang seperti ini, perkara yang paling berat bagi dia, perkara yang paling sulit bagi dia adalah salat. Ya Allah, nasallu wassalamu alaihi. Dan itu nyata, saudaraku, dan itu nyata sekali. Nah, bagaimana seseorang itu begitu sulit dengan sholat. Dan kalau dia sholat pun, dia sholat di rumah, dia sholat di kantor, itu pun di akhir-akhir waktu. Padahal kalau kita mau merenungkannya, lah sholat ini cuma butuh berapa menit sih. Sementara dia sudah dengan kesibukannya berjam-jam, contoh dari jam 7 sampai jam 12. Berjam-jam dia dengan kesibukan dunianya. Mampu. Kemudian hanya untuk meluangkan waktu, padahal seharusnya diprioritaskan. 5 menit, 10 menit, atau paling lama 15 menit. Begitu sulitnya dia. Begitu sulit sekali untuk memprioritaskannya. Bahkan kalau benar bisa dikatakan untuk meluangkan waktunya untuk mengerjakan sholat yang itu paling 5 menit, 10 menit, paling lama 15 menit kalau dia mau hadir ke masjid secara berjamaah. Tapi itu sulit. Padahal rumahnya atau tempat kerjanya dekat dengan masjid. Corong masjid, bunyi azan, langsung ke rumahnya, langsung ke tempat kerjanya, dan dia tahu bahwa ini seruan dari Allah, tahu dia muslim, ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sulit, berat. Dan kalau terpaksa sholat, wa akrah ma ilahi tuluha, sesuatu yang paling dia benci adalah panjangnya sholat. Kuatal kalau sudah sholatnya panjang. Kalau bisa tidak sholat lagi di sana, cari tempat masjid lain yang singkat, pendek sholatnya. Ya, padahal waktunya luang, padahal dia dalam keadaan sehat dan tidak sibuk. Padahal dia dalam keadaan sehat, tidak sibuk. Tapi ini yang dia rasakan. Maka ini menunjukkan apa? Seorang yang kosong hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, seorang yang kosong hatinya dari mengingat akhirat karena besarnya cinta dia terhadap dunia, cintanya dia terhadap dunia. Sekali lagi, adapun seorang hamba yang mencintai Allah, yang mendapatkan kesejukan pandangannya dalam kepada Allah, dia paham bahwasanya qurratu ain itu kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang, tentram, itu adalah ketika bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia benar seperti itu, dia akan mendapatkan sholat adalah sesuatu yang paling dirindukannya, sesuatu yang paling dinanti-nantikannya, di mana hatinya akan terus bergantung, kecanduan istilahnya ya. Kalau nggak salah ungkapan saya itu, hati itu kecanduan, terus memikirkan sholat, bentar lagi sholat. Ya, dia akan seolah-olah dia akan merasakan berat di kepalanya kalau nggak sholat. Kalau sholat dari pagi sampai zuhur berapa jam tidak sholat,
maka ada sholat duha. Itu yang dia tunggu-tunggu. Tidak ada waktu kosong kecuali dia memanfaatkan untuk sholat, karena dia dapatkan kelezatan dan kenikmatannya di dalam sholat. Baik. Setelah kita jelaskan tadi bahwasanya ada dua orang, ya, yaitu orang yang mendapatkan kenikmatan itu di dalam sholat, tapi ada juga orang yang justru terasa berat, ya, dan sesuatu yang justru yang paling berat bagi dia di dunia ini adalah mengerjakan sholat. Lantas bagaimana seseorang itu mendapatkan kelezatan di dalam sholatnya? Lantas bagaimana seorang itu menjadikan sholat sesuatu yang paling dia cintai, menjadikan sholat itu sesuatu yang terus dirindukan oleh hatinya, yang terus difikirkan oleh dirinya untuk dapat bertemu dan merasakan bagaimana dia bermunajat kepada Allah di dalam sholatnya. Berikut ini Ibnu Qayyim akan menjelaskan tentang beberapa hal yang harus ada di dalam sholat agar sholat tersebut benar-benar menjadi qurratu ain bagi seorang hamba, menjadi penenang, penentram jiwanya, dan adalah bentuk istirahatnya adalah di dalam sholat. Taib. Kata Ibnu Qayyim, wa mimma yanbaghi an yu'lam, dan di antara yang harus diketahui, anna salata allati taqirru biha al-'ain wa yastarih biha al-qalb hiya allati tajma' sittatu masyahid. Bahwasanya salat yang dengannya pandangan menjadi sejuk, yang dengannya hati menjadi tentram, yaitu salat yang mengumpulkan 6 hal, yang mengumpulkan 6 pemandangan atau menghadirkan 6 pemandangan di dalam salat tersebut. Yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Jadi yang dan ini perkara yang wajib dan harus ada di dalam semua ibadah termasuk salat, yaitu menghadirkan di dalam salat tersebut ikhlas. Ya. Dan ini adalah dan ikhlas ini seperti ibarat akar bagi pohon, dan ibarat pondasi bagi suatu bangunan yang tidak akan berdiri bangunan ini kecuali dengan pondasi tersebut. Maka begitu juga dengan salat dan ibadah yang lain, niat adalah pondasinya yang tidak akan dapat berdiri ibadah-ibadah tersebut kecuali dengan ikhlas tersebut. Wa huwa an yakuna al-hamilu 'alaiha wad-da'i ilaiha rahbatul 'abdi fillah. Yaitu maksud ikhlas di sini, yaitu kata Ibnu Qayyim, hendaknya yang membawa dia untuk sholat dan yang mendorongnya untuk melakukan sholat adalah keinginan dan kecintaannya kepada Allah. Keinginannya yaitu keinginan terhadap rahmat Allah serta cintanya dia kepada Allah. Wa talabu mardatih, dan untuk mencari keridhaan Allah, wal qurb minhu, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa imtisalu amrih, dan dalam rangka mengerjakan perintahnya. Bihaitsu la yakunu al-ba'is lahu 'alaihi haddan min hududid dunya al-battah, di mana tidak ada sedikit pun pendorong untuk dia mengerjakan salat itu sesuatu apapun dari dunia. Jadi murni semata-mata yang mendorongnya untuk melakukan salat itu adalah
kecintaannya kepada Allah, untuk mencari keridhaan Allah, ketamakannya, kerakusannya, ketamakannya terhadap pahala Allah, dan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, dan dalam rangka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lainnya, tidak ada pendorong dan tujuan yang lainnya dalam salatnya dan urusan dunia. Ini hakikat ikhlas, dan ini harus ada dalam salat tersebut. Ini harus ada dalam salat tersebut, agar salat tersebut di sana benar-benar menjadi jadi sebab dia yang dengannya dia dapatkan kesejukan pandangannya, ketenangan jiwanya, ketenteraman hatinya. Ini yang pertama. Jadi harus ikhlas, ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niatnya. Maksudnya amalan-amalan itu diterimanya, sahnya adalah bergantung niat. Ya, memang ini dari si zahir. Memang ibadah itu juga harus lahirnya sesuai dengan sunnah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu huwa raddun. Karena sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang bukan dari bagiannya akan tolak. Ya, jadi selain juga harus sesuai dengan sunnah, maka dia juga harus dikerjakan murni, ikhlas secara batin lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pendorong lain kecuali cintanya kepada Allah, harapnya terhadap yang dijanjikan oleh Allah, mencari ridha Allah, dan ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, dan dalam rangka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW telah disebut memberikan contoh tentang ikhlas. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi seorang itu apa yang dia niatkan. Artinya siapa yang dalam amalan tersebut dia berniat dengan hatinya, tujuannya untuk semata-mata karena Allah, berharap pahala dari Allah, takut insya Allah, maka bagi dia apa yang dia niatkan. Tapi seorang yang dalam ibadahnya, dalam sholatnya menginginkan hal yang lain, maka bagi dia apa yang diinginkan? Siapa yang sholat untuk sum'ah, untuk riya, mengharap bagian dari dunia, mengharap pujian orang, maka bagi dia apa yang dia niatkan, dan tidak ada sedikit pun bagi dia ya apa yang dijanjikan oleh Allah, karena memang dia tidak mengharapkannya. Memang dia tidak mengharapkannya. Ya adil kalau begitu. Adil yang seperti ini. Adil kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan apa-apa bagi orang yang dalam ibadahnya riya, dalam ibadahnya sum'ah. Wajar kalau sum'ah dan riya itu menghapus amal tersebut, menjadikan amal tersebut sia-sia, tidak ada pahalanya. Ya karena memang dia lakukan itu bukan untuk cari pahala dari Allah, bukan karena dia takut dari siksa Allah, bukan karena cinta kepada Allah, tapi untuk dipuji, untuk menjadi pujian, biar hubud zuhur, ya, mencari ketenaran, ya. Maka bagi dia apa yang dia niatkan, dan dia tidak mendapatkan apapun ya dari apa yang tidak dia niatkan.
Ketika dia itu mengerjakan karena sum'ah, riya, ya kan, mengharapkan pujian, mengharapkan dunia, maka tidak ada pahala bagi dia. Tidak ada pahala bagi dia dari kelelahan yang dari harta yang dia keluarkan, dari waktu yang dia habiskan dalam ibadahnya, sebesar apapun ibadahnya. Hatta ibadah umrah, ibadah haji. Yang di situ dia habiskan jiwa, tenaganya, ya kan, hartanya yang besar, juga waktunya dihabiskan. Apakah pengorbanan seperti ini bisa tidak mendapatkan apa-apa? Bisa. Kapan itu? Ketika dia mengerjakannya bukan karena Allah. Ketika dia mengerjakannya riya, sum'ah, cari pujian orang. Dia kerjakannya untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, untuk jabatannya, ya kan, mungkin karena mau naik, mau calon itu, ya biar dipermudah oleh manusia. Maka bagi dia yang diinginkan, dan tidak ada sedikit pun bagi dia apa yang tidak dia inginkan. Dihabiskan ini, itu. Dia sama sekali tidak mengharapkan pahala dari Allah. Dia sama sekali tidak mengharapkan selamat dari sisi Allah. Ya bagi dia apa yang diinginkan. Dia tidak dia mendapatkan apa yang tidak dia inginkan. Apa yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ikhlas dalam amal itu benar-benar dapat membesarkan amal kecil menjadi besar. Ya. Dengan ikhlas, amal yang kecil menjadi besar. Karena hakikat ibadah itu bukan cuma zahirnya saja, tapi batinnya. Suatu ibadah kadang-kadang kecil, itu zahirnya kecil, tapi bisa menjadi besar, apabila di batin, di hati itu besar. Jadi ibadah itu bukan hanya dohir saja, tapi juga batin. Ya, bukan cuma amalan gerakan yang dapat dilihat, tapi juga amalan di hati yang tidak dilihat. Oleh karena itu, amalan sekecil apapun, ketika dikerjakan oleh seseorang, dan dengan amalan ini sangat besar sekali harapnya kepada Allah, sangat besar sekali rasa takutnya dari siksa Allah, berharap dengan amalan kecil Allah mengampuni dosanya, berharap dengan amalan kecil ini dapat menyelamatkan dia dari neraka. Dia berharap mungkin amalan kecil ini nanti yang menyelamatkan saya dari neraka. Harapan yang besar, ikhlas murni karena Allah, maka jadi besar ibadah. Jadi karena memang ibadah ini bukan tersusun hanya amalan dan ucapan, tidak, tapi ada sisi lain yang itu tidak tampak, yang itu ada di hati. Tapi sebaliknya, amalan besar bisa jadi kecil juga karena niat. Seperti saya gambarkan tadi. Memang amalannya itu dia bisa membahayakan jiwanya. Berarti dia berkorban dengan jiwa, menghabiskan harta yang besar, menghabiskan waktu yang panjang. Tapi sekali lagi, amalan itu bukan zahir saja. Zahir penting. Tapi di situ ada bagian yang lain, yaitu masalah amalan batin, masalah amalan hati. Ya, wajahnya menghadap ke arah kiblat. Ya, tangannya diangkat ke langit. Ya, tangannya diangkat ke langit. Ya, wajahnya dia tundukkan ke bumi untuk sujud. Ya, dia bungkukkan badannya untuk ruku. Tapi apakah hatinya seperti itu? Apakah hatinya ikut menghadap kepada Allah ketika wajahnya menghadap ke arah kiblat? Apakah hatinya ikut sujud ketika wajahnya sujud? Apakah hatinya ikut ruku kepada Allah ketika badannya ikut ruku?
Ataukah jangan-jangan hatinya ya bergantung dengan makhluk, hatinya mengharap pujian manusia, sanjungan manusia. Lantas kalau seperti itu, di sisi mana bentuk ibadahnya? Di sisi mana dia sujud kepada Allah? Dilihat dari sisi mana dia salat, dia haji, dia ibadah, dia umrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hatinya sama sekali tidak ada sesuatu yang tidak ada suatu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhlas dalam setiap amal termasuk salat itu perkara yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kemudian dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, dia akan dapati, dan untuk perempuan dia akan nikahi sesuai dengan takdir Allah. Intinya hijrahnya dia adalah kepada yang dia niatkan untuk hijrah kemana dia. Orang sholat, dua orang sholat, sama sholatnya. Secara zahir sama. Apakah pasti bagi keduanya sama pahalanya? Belum tentu. Tergantung satu poin lagi dalam ibadah tersebut, yaitu poin yang berkaitan dengan amalan hatinya. Dan ini yang menentukan, dan ini pondasinya, dan ini intinya, tergantung. Keduanya sama-sama ikhlas kepada Allah, pondasinya sudah ada. Tapi keikhlasan juga bertingkat-tingkat. Keikhlasan juga bertingkat-tingkat. Oleh karena itu, meskipun surahnya sama, ya, sama-sama dalam satu shaf, bergandengan, sama-sama secara zahir sama persis, tapi nilainya belum tentu sama. Nilainya tidak akan sama besar dan kecilnya, bergantung secara khusus adalah niatnya, keikhlasan niatnya dalam salat tersebut. Mungkin demikian, cukup satu dulu ya sementara. Dari 6 hal, 6 pemandangan yang harus ada dalam sholat, sehingga seorang hamba itu bisa meraih kesejukan pandangannya dan ketentraman hatinya di dalam sholatnya. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.